mencermati penguatan asesmen dan pembelajaran kurikulum merdeka di UPTD SMP Negeri 1 Blega dan sharing perencanaan berbasis data, di mana narasumbernya yaitu Kepala UPTD SMP Negeri 1 Blega, yaitu yang terhormat Ibu Purwanti Rahayu. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk membuka kegiatan kita pada pagi hari ini, semoga acara kita hari ini berjalan lancar sehingga sesuai dengan tujuan kita bersama. Marilah kita buka kegiatan pagi ini dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala UPTD SMP Negeri 1 Blega kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Hadi Suharto, MPD. Silakan. Pagi hari ini kita bisa kumpul di ruangan ini untuk merasakan sebuah kegiatan pembahasan perencanaan berbasis data. Yang saya hormati rekan saya, sejawat saya, sahabat saya, Ibu Purwanti Rahayu, Kepala SMP Negeri 1 Galis, dan guru SMP Negeri 1 Galis, serta Bapak Ibu guru SMP Negeri 1 Blega, pengguna perencanaan berbasis data. Bapak Ibu, perlu diketahui bahwa sebagai sekolah penggerak, maka sudah selayaknya, sudah seharusnya untuk menjadi motor atau sekolah yang sudah harus menggunakan perencanaan melalui data rapor pendidikan. Perlu diketahui Bupur SMP 1 Blega sudah melakukan ekspor dan sudah tercantum sebagai sekolah yang sudah melakukan ekspor terhadap rapor pendidikan. Seperti sekolah-sekolah yang lain, memang ada kelemahan meskipun bukan di bawah standar, tapi peningkatannya tidak terlalu signifikan di numerasi. Kemudian di indikator yang lain seperti misalnya keamanan, itu masih perlu ada peningkatan, sehingga dalam beberapa hal, dalam beberapa indikator SMP 1 Blega ini memang perlu melakukan peningkatan. Terutama mungkin di masalah keamanan, karena sampai saat ini di belakang itu bolong, tidak ada pagarnya, sehingga memang itu mungkin menjadi titik lemah dari indikator keamanan. Kemudian untuk indikator numerasi, kami sudah berusaha untuk melakukan perbaikan, dan insya Allah untuk numerasi ini sudah bisa kami atasi. Kami sudah melakukan perbaikan. Nah, untuk selanjutnya saya berharap Bupur bisa memberikan arahan dan sharing kepada Bapak Ibu guru SMP 1 Blega bagaimana untuk menggunakan data rapor pendidikan itu
dalam rangka perencanaan kegiatan di SMP 1 Blega di tahun 2024. Terutama perencanaan, kami belum melihat yang dari Kemendikbudristek itu masih belum melihat setelah melakukan ekspor saran dari Kemendikbudristek itu seperti apa, karena masih belum keluar ya Pak ya, yang 2023 iya pendidikan. Itu nanti mungkin teknisnya saja ketika ada saran dari Kemendikbudristek itu seperti apa, mana kegiatan-kegiatan yang menimbulkan biaya dan mana yang tidak menimbulkan biaya, sehingga mana yang harus bisa dianggarkan di dana bantuan operasional sekolah dan mana yang tidak. Mungkin di situ yang kami harapkan ada masukan-masukan, ada pencerahan dari Bu Bupati, karena Bu Bupati satu-satunya kepala sekolah yang diminta untuk melakukan penguatan untuk PBB ini. Saya kira itu dari saya. Saya kira itu dari saya. Sebagai pembukaan, untuk selanjutnya sesi saya serahkan kepada Bu Purwanti untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada guru-guru SMP Negeri 1 Blega. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati rekan kerja saya, sahabat saya, Bapak Kepala Sekolah SMPN 1 Blega, Bapak Heri Suharto, betul ya Pak Heri? Tidak salah ya. Yang sangat saya cintai, sangat saya hormati juga rekan-rekan Bapak Ibu Guru SMPN 1 Blega yang merupakan teman seperjuangan saya dulu. Jadi saya seakan masuk ke dalam rumah saya yang dulu, jadi kayak pulang kampung. Ada Bu Kos, ada Bu Triana dan yang lain. Jadi seakan pulang kampung saya. Ada Pak Taufik, selamat datang Pak Taufik. Walaupun tamu saya mengucapkan selamat datang. Lembur ya? Alhamdulillah pada pagi hari ini kami dari SMP 1 Galis bisa bersilaturahim. Jadi bukan memberikan arahan Pak Ari, saya malah silaturahim ke SMPN 1 Blega sekaligus sharing. Jadi saya pakai bahasa sharing saja karena kalau arahan itu kesannya saya sudah sangat-sangat baik dan paham, padahal masih sama dengan Bapak Ibu yang lain. Jadi masih juga dalam taraf belajar dan taraf mencoba, sehingga jangan kasih arahan Pak Ari ya, sharing saja, saling tukar informasi. Karena kebetulan beberapa 1 bulan yang lalu dari Bangkalan saya dikirim untuk mengikuti workshop terkait PBB. Mungkin yang SMP satu-satunya saya, jadi berempat dari SMK 1, dari SD 1, dari pengawas 1, dan empat-empatnya kita tidak kenal ketemu di lokasi satu tim, ya akhirnya bisa jadi keluarga juga. Dan alhamdulillah dari hasil workshop tadi sudah kita implementasikan di SMPN 1 Galis, walaupun toh masih dalam taraf belajar. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah ruah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kegiatan kita kali ini yang katanya Putriana adalah Putriana,
singkat, padat, jelas gitu ya Bu Diana. Tidak panjang-panjang karena bos juga tidak suka yang panjang katanya. Itu akan menjadi momen satu penting bagi kita. Yang kedua ada manfaat yang didapat baik dari kami SMN 1 Galis dan juga SMN 1 Blegan. Jadi Bapak Ibu, saya di sini tidak akan menjelaskan apapun, hanya bercerita saja, berbagi pengalaman saja Pak Rudi. Ya. Pak Rudi mungkin lama tidak pernah mendengar cerita saya, tapi cerita satu dan lain hal nanti di luar meja Pak Rudi. Sekarang ceritanya kita seputar PBD ya Pak Heri. PBD-nya Pak Heri dengan PBD saya itu berbeda. Nanti PBD-nya Pak Heri, mohon ditanyakan langsung ke Pak Heri. Kalau PBD saya sekarang yang saya bawa adalah perencanaan berbasis data. PBD-nya Pak Heri lain lagi. Pak Heri yang tahu, itu sudah pakai bahasa kode-kode gitu. Jadi Pak Heri yang tahu, hanya rahasia kita ya. Itu katanya Pak Heri. Lalu ya PBD ya. Jadi Bapak Ibu, saya hanya sharing saja cerita pengalaman. Jadi setelah pelatihan tentunya hasil yang saya dapat itu satu, saya tularkan ilmu ke tim PBD saya. Nah, tim PBD sudah kita bentuk sebelumnya. Kurang lebih ada berapa Pak Minus timnya kita? Sekitar 10 ya, 10 lebih sih kayaknya. 12 ditambah lebih 2 kali 6 12, sekitar 15-18. Jadi kita punya tim PBD itu kurang lebih hampir 20. Masing-masing indikator, memang kita ambil indikator, nggak ada contoh sebenarnya untuk SK PBD. Kita larang aja dan konsultasi dengan pengawas juga. Termasuk waktu saya workshop, saya tanyakan nggak ada contoh yang baku, Ibu silahkan dikondisikan sendiri. Karena di situ ada 6 indikator prioritas. A1 itu literasi, numerasi, karakter, kemudian iklim keamanan sekolah, iklim kebinekaan, dan kualitas pembelajaran. Maka di tim PBD ada masing-masing koordinator tadi. Saya ambil dua-dua, kalau dikali 1. Kemudian tentunya ada sekretaris, bendahara, dan tim yang lain, ada komite di dalamnya, dan tentunya pengawas sebagai penasihat kita Pak Edi. Jadi dalam penyusunan PBD kita melibatkan pengawas, akan tetapi saat ber-PBD kemarin menyusun RKT dan RKS, kebetulan pengawas ada kegiatan lain sehingga tidak bisa mendampingi kami. Kami ber-PBD sendiri dengan tim, dan alhamdulillah sudah tersusun RKT untuk tahun 2024 dan RAS, tapi belum kita review ulang karena masih belum dicekkan, belum direview dengan kegiatan belanja yang lain, sementara yang direkomkan di PBD saja. Nah, di depan itu Bapak Ibu, ini Putri Yana, Pak Heri, Pak Dedi mungkin sudah paham. Jadi ada 3 langkah sederhana untuk merencanakan perencanaan berbasis data. Kalau kita singkatnya IRB, identifikasi, refleksi, dan benahi. Nah, untuk menyusun RKP, untuk menyusun perencanaan berbasis data itu ada 3 cara sebenarnya. Kemarin saya diajarin cuma 2. Ada 3 cara. 1, menggunakan unduhan rapor pendidikan kita. Yang kedua, menggunakan rekomendasi prioritas. Yang ketiga, menggunakan eksplor yang sudah Bapak Ibu lakukan itu. Akan tetapi kemarin kita ada 3 cara, cuma kita dasar cuma 2. Cara 1, pakai eksplor rapor pendidikan. Cara 2, pakai rekomendasi prioritas, minta tolong Bu Indri dibukakan rapor pendidikan. Sebenarnya yang enak bukannya punya Blega 1. Tidak apa-apa, tak kirim aja. Mungkin bisa dikirim ke sini. Kalau yang di sini kayaknya ada punyanya kali 1. Jadi yang pertama itu pakai ini Bapak Ibu, pakai explore rapor pendidikan. Cuma itu agak ruwet kita. Satu-satu
satu dan sebagainya. Kalau kemarin Pak Edi mengeksplor itu hanya untuk memerahkan yang hijau ya, jadi buka tutup selesai. Iya. Tetapi kalau untuk perencanaan berbasis data bukan demikian. Buka tutup. Iya, kesukaannya Pak Rudi buka tutup gitu. Sama kali satu juga sama ya. Begitu buka tutup belok semua. Itu iya. Jadi sama, ternyata sukanya dari satu dan sukanya dari dua. Bukan hanya ibunya, bapaknya lebih suka. Jadi buka tutup, buka lagi bu, tutup lagi, buka lagi. Jadi hanya menghijaukan saja dan alhamdulillah. Iya, alhamdulillah kalau Brega 1 eksplornya sudah dibaca hijau ya Mbak Elina. Punyanya Brega ya. Tentunya Bapak Ibu sudah mengunduh ini rapor pendidikannya. Jadi cara yang pertama itu kita menggunakan explore rapor. Kalau explore rapor Bapak Ibu harus copy sana, copy sini, kemudian tempel sana, tempel sini. Itu membutuhkan waktu yang lebih lama. Mungkin nanti saya akan memaparkan sedikit yang ini aja yang kita pakai. Menggunakan cara kedua, menggunakan rekomendasi prioritas. Itu yang direkomkan dari B2PRP kemarin. Lebih praktis, lebih simple, Bapak Ibu tinggal delete, copy. Tapi kalau ini Bapak Ibu harus mengidentifikasi dulu satu-satu, merangkai dulu dari 6 indikator A1, A2, A3, D1, D2, D4, D8. Itu yang nilainya paling rendah yang mana? Bapak Ibu harus cari dulu. Pak ini untuk nilai yang paling rendah di Brega 1 apa? Sebenarnya Coba beri dibuka ini. Itu keamanan. Merah, enggak kuning ya, ada yang merah. ada yang merah ya? Enggak ada. Kalau punya kali 1 ada merah 1. Ada merah. Luar biasa merah. Kalau ada merah, enggak bukan yang ini. A1, A2, A3, D1, D4, D8. Ada kayaknya. Nggak ada. Jadi misalkan Bapak Ibu kalau itu harus dicari dulu. Misalkan jika ada merah dua rapor kita yang merah atau 2 rapor kita yang oranye, mana yang paling rendah Bapak Ibu tentukan dulu. Kalau ini agak ribet. Kenapa kita nggak pakai ini tapi sekedar tahu saja. Jadi kalau misalnya nih yang oranye 2, maka Bapak Ibu harus melihat peringkatnya, kuintilnya dari 2 indikator mana yang peringkatnya paling bawah. Nah itu yang paling bawah. Kalau peringkatnya sama, Bapak Ibu lihat lagi yang penurunannya paling besar atau kenaikannya paling sedikit. Itu yang pasti ada di paling bawah. Jadi kita harus mulai dulu 6 itu. Mana yang paling rendah, yang kedua, ketiga, keempat, sampai ke-6. Baru bukain satu-satu seperti buka tutup kemarin. Tapi bukan hanya buka tutup dibaca, kemudian akar masalahnya di copy dulu ke RKT-nya, lebih lama. Kalau saya Pak Eri, sesuai disarankan dari B2PRP kemarin, pakai cara yang kedua, pakai rekomendasi prioritas. Buka rapor kembali Windri yang tadi. Itu ada, punya saya sudah ada prioritas itu. Ada dalam rapotnya kan ada kan? Iya. Balik lagi. Yang selamat datang di SMP 1 Brega tadi itu Windri. Bukan. Rapotnya SMP 1 Brega. Iya, Barusan dibuka itu. Ya, kita sama buka. Kembali ke sana ke ringkasan. Iya. Turun ke bawah. Undangannya dari mana Bu Indriana? Sudah tak dikirim. Itu. Kalau Bapak Ibu mau pakai cara yang kedua, disarankan cara yang kedua lebih simpel dan praktis. Bapak Ibu bisa menggunakan langsung ini sheet ketiga. Jadi Bapak Ibu buka sheet ketiga, prioritas rekomendasi. Di situ semua sudah diurutkan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu urutkan lagi. Dari yang paling jelek sampai yang paling bagus. Ada 6 indikator dan ke-6-6-nya itu wajib dimasukkan di dalam RKT
dan RKS kita. Keenam-enamnya. Jadi bukan hanya yang merah atau yang perlu intervensi khusus, yang hijau pun juga perlu ada penanganan. Jadi keenam-enamnya harus dipelajari, di breakdown. Jadi dari masing-masing indikator, kalau di prioritas ini ada 2 akar masalah yang dimunculkan. Kok gitu ya? Coba kalau Bapak Ibu buka, dari masing-masing indikator itu ada 2 akar masalah. Putri Diana buka laptop. Misalnya yang D, berarti yang paling jelek kayaknya kualitas pembelajaran. Enak pakai laptop. Di sini ada 2 akar masalah yang diambil. Yang muncul ada metode pembelajaran dan ada visi misi sekolah. Mungkin bisa dicek atau Pak Eri, Pak Arifin barangkali. Iya. Ada 2. Jadi kalau di rekomendasi prioritas ini setiap indikator itu dimunculkan 2 akar masalah yang akan disajikan. Dari 2 akar masalah ini bisa diambil dua-duanya, bisa dipilih. Jadi bisa diambil dua-duanya, bisa milih salah satu. Kalau dipilih salah satu, mana yang dianggap penting, maka yang satunya bisa di-delete. Caranya kayak kemarin begini, dari pojok. Nah, ini dari situ. Kalau tidak dipakai, maka Bapak Ibu delete dari depan sampai ke belakang. Itu kalau hanya ambil 1 akar masalah. Kalau 2 mau dipakai semua, ya sudah dibiarkan 2. Mau tambah akar masalah lagi, kok saya masih kurang ya akar masalahnya. Bapak Ibu lihat di sheet keempat, seluruh rekomendasi. Lihat yang kualitas pembelajaran. Di sini ada banyak. Tadi ada metode pembelajaran sudah masuk di sana, manajemen kelas nggak masuk, visi misi sudah masuk di sana, kemudian dukungan dan refleksi guru, kemudian ada refleksi dan lain sebagainya. Ada banyak. Mana yang akan Bapak Ibu ambil sebagai akar masalah? Jadi bisa 2 dari rekop itu kita pakai semua, bisa ditambah. Nambahnya dari mana? Dari seluruh rekomendasi yang di set 4. Mana yang memang benar-benar dibutuhkan Pak Heri. Kalau ternyata yang direkomkan dianggap Pak Heri tidak betul di Blega, bisa di-delete dua-duanya, ambil dari seluruh rekom tadi. Mana yang dianggap ini penting. Iya. Jadi kalau ada 6 indikator, kalau Bapak Ibu menggunakan semua prioritas rekomendasi, maka akan ada 12 akar masalah. Dicek Putri Diana di ini prioritas rekomendasi ada 12 akar masalah. Kalau tidak mau dirubah ya itu jadi pakai. Kalau saya dari 12 kita pakai 10 ya. Ada 10 yang kita pakai, 9 dari rekomendasi, 1 ngambil dari seluruh rekom. Kita cuma ambil 10 saja. Tapi 10 itu 9-nya dari prioritas rekomendasi, 1-nya kita nambah dari seluruh rekom. Ada banyak. Jadi memang tim PPD harus belajar ini satu-satu Pak Edi. Jadi kemarin di saya karena mendesak akan ada monef ya Pak Milis ya. Kemarin kita di monef dari P2 PMP terkait ini, maka RKT, RKS harus selesai dalam waktu 1 minggu. Jadi kita selesaikan 1 minggu, langsung duduk satu ruangan belajar ini semua. Idealnya kita belum ideal kemarin, karena harusnya dari tim literasi, numerasi setelah memilih akar masalah memaparkan. Kita tidak sempat memaparkan. Jadi langsung hasilnya diolah masuk ke RKS, jadilah dokumen RKS. Baru nanti akan kita review insya Allah di bulan Desember, dipaparkan semua oleh tim.
jadi agak mundur sedikit. Ketemu Bu Triana? Belum, sih. Pak Rudi ketemu Pak Rudi? Ketemu. Siapa sih ketemu dia? Ngantuk Pak Rudi. Ngantuk Pak Rudi, aku selalu disebut-sebut gitu. Harus digutek. Oleh ya, Bu Nono, ketemu Bu Nono. Wali lah Pak. Kalau pokoknya kerjanya balik pakai cara kedua. Jadi kita langsung buka rapor tadi, buka sheet ketiga, prioritas rekomendasi. Ya kan, ya kan. Balik prioritasan. Ini, ini bisa tidak? Itu ada 6 indikator: A1 literasi, A2 numerasi, A3 karakter, D1 kualitas pembelajaran, D4 iklim keamanan sekolah ya. Kemudian ada iklim kebinekaan. Sepertinya kalau punyanya SMP 1 Brega, mungkin sepertinya kalau dilihat dari ini yang paling rendah nilainya di kualitas pembelajaran. Seperti ini. Karena posisinya di paling atas di sini. Iya. Kalau Bapak Ibu ingin ngecek sendiri-sendiri, dicek ulang, apakah benar ini Bapak Ibu tadi buka yang tadi itu, explore itu di ringkasan, dilihat satu-satu, literasi diklik, ini diklik, dibandingkan. Kalau ini sudah tidak usah membandingkan, muncul sendiri urutannya. Jadi kenapa cara kedua ini lebih praktis, gampang. Sudah, Putri Ana ketemu? Jadi caranya itu Pak Eri, tiap indikator itu dicek akar masalahnya pasti 2 di sini, pasti 2 yang direkomkan. 2 itu mau dipakai semua, dibuang semua dengan yang di set 4 boleh. Minimal 1 indikator ada 1 akar masalah. Jadi minimal ada 6 akar masalah yang diangkat dalam PBD. Artinya 1 indikator 1 bisa ngambil di prioritas rekomendasinya, bisa ngambil di seluruh rekomnya. Kalau seluruh rekom banyak, karena kemarin punya kita di SMP 1 Kalis, kebinekaan kita tidak ambil di rekomnya, di rekomendasi prioritas kita ngambil di seluruh rekom, karena yang itu dianggap sudah teratasi. Kemudian kalau dari 2 rekom tadi mau dipilih salah satu, di-delete mulai awal sampai akhir. Caranya kayak tadi Bapak disorot itu di blok, Pak Taufik itu ahlinya, banyak yang tinggal di sini, tinggal delete sampai di belakang RKS-nya, sampai benahi, kemudian akar masalah delete semua. Sudah, Putri, back lagi ke prioritas. Turun. Ada program benahi Bapak Ibu. Program benahinya pun sama. Di sini ada beberapa, ada yang 3 kata-kata. Inspirasi benahi. Ini rata-rata setiap indikator, setiap akar masalah itu ada 3. Satuan pendidikan bla bla bla. Kemudian di bawahnya ini satuan pendidikan lagi, satuan pendidikan lagi. Kalau yang tidak dipakai, Bapak Ibu delete-nya dari samping. Bukan, ini aja. Ininya saja. Iya, delete dari samping, itunya di delete. Semua bagus. Iya, tapi satu deret. Berarti load-nya langsung ya. Langsung thread gitu. Coba hapus enggak apa-apa ya, Bu Nenek? Enggak apa-apa ya. Kan nanti bisa ada lagi ya. Kalau memang mau diambil 2, mau ngambil 3, ya sudah dibiarkan. Ambil 1, delete ini karena tidak semuanya butuh penganggaran. Sebentar Bu. Ini kalau dilihat kan banyak sekali ya seluruh rekomendasi itu. Nah, kalau saya buatkan, jadi ketika kita sudah ekspor, nanti identifikasi sama teman-teman nanti di timnya, itu kita kan ambil beberapa yang menjadi skala prioritas. Iya. Misalkan di kualitas pembelajaran. Selanjutnya kita akan refleksikan, setelah itu benahi di situ berarti kita menganggarkan dari BOS kegiatan untuk membenahi itu maksudnya. Iya.
Jadi benahi itu bisa berbayar, bisa tidak. Nanti akan tertuang di RKT. Yang berbayar akan di-offer ke RKS. Enggak tahu mungkin begitu dibukakan punyanya kita yang PBD SMP 1 itu yang dikirim ke Pak Dedi tadi. Jadi ada 12 kan Bu Diana? Iya. Bapak Ibu bisa nambah rekod. Jadi jangan lihat seluruh rekod ya Bu Diana. Prioritasnya yang dilihat. Yang diskon prioritas ekor. Iya, kalau di yang ini seluruh rekod buahnya bisa satu indikator itu 8. Jadi sesuai yang dibutuhkan sekolah. Kalau yang prioritas rekod itu sudah 2 jatahnya. Sebentar. Artinya nanti Bendahara Pos itu dalam menganggarkan membuat RKT ya untuk 2020 tahun depan, RKAS 2024. Jadi startnya dari ini ya? Iya. Tapi bukan bendahara ya, tim. Iya tim, oh tim ya. Tetap tim, iya. Bendahara hanya memindahkan ke atas aplikasi saja. Enak lah Mbak Jun. Iya lah. Iya, makanya kemarin itu makanya nanti Putri Anwar di ini kenapa bendahara dari tim PBD karena berkaitan dengan itu. Jadi setelah dianggarkan serincinya nanti saya kirim Pak Heri ada rekomendasi bukan rekom ya apa ya rekom tentang kode ARKAS. Saya pernah dikirimin dari sana itu lebih enak. Jadi teman-teman tim PBD nggak ngawur masukkan kegiatan sehingga bendahara pusing masukkan nyari kode di ARKAS-nya. Kalau di saya kemarin belum sempat dikasih kode ya Pak Wilis ya, tapi sudah dicekkan ada dalam kode ARKAS. Jadi bujur lebih enak. Di teman-teman nanti tim PBD sudah menuliskan kodenya. Jadi makanya nanti di akhir tahun kita mau review. Ini dari tim PBD mengajukan kegiatan seperti ini, tapi kan belum tentu juga dana sekolah cukup. Nah itu Karena masalahnya. satu, ada biaya lain-lain di bos perawatan. Kalau saya rencananya begini, dari Satpras itu modalnya berapa yang mau dibeli dulu? Modal berapa, belanja pegawai berapa, untuk perawatan berapa, sisanya lari ke PBD. Nah itu direview ulang mana yang nanti lebih penting, lebih prioritas untuk dikerjakan. Jadi tidak mungkin kita kerjakan semua. Jadi sementara kalau di punya kami itu uangnya sedikit, tapi yang dimasukkan teman-teman sudah 100 berapa ya? 110 juta. Padahal uangnya sedikit ya. Tinggal benda cupet. Iya. Karena belanja pegawainya saja itu sudah kalau sekarang itu hampir 100 juta. Modalnya nanti kita ada belanja modal ini. Jadi setelah modal saya masukkan, belanja pegawai saya masukkan, baru saya ini dicek-cekan mana yang lebih penting. Sebenarnya bukan sisa bos, tapi mana yang lebih penting. Bisa jadi modal yang tidak penting kita abaikan. Ketemu Buat ya? jalan-jalan. Bukan apa ya, bukan apa ya, PBD ya. PBD-nya, nah itu. Pak Heri tadi gitu. Ngopi Pak, ngopi. Di dekat saya masih kantor. Iya. Makanya Kurang lebih pahit ya. sakit itu loh Pak Tomani. Saya ikut sakit, dia sakit, saya ikut sakit ya. Asalkan tidak sakit hati ya. Enggak sakit hati. Itu Bapak Ibu RKT-nya SMP 1 garis sementara. Jadi dari 6 indikator tadi ada yang dua-duanya kita pakai, ada yang kita offer dari ini. Kita ambil dari seluruh rekom. Kemudian mungkin Bapak Ibu tinggal copy paste. Jadi tadi kalau kita langsung kerja ya Pak Wilis ya. Saya didampingi tim, ini mandu ini kerja ini, pindah ke sini. Ini tempatnya di mana? Jadi nanti Bapak Ibu RKT-nya itu kan ada di situ. Buka putih ya di rapot sampean. Lembar kerjaan RKT. Itu kan masih kosong. Disit kan? Di set ke-5. Oh iya. Iya.
Kosong ya itu ya. Nah ini Bapak Ibu isi. Nanti isinya identifikasi masalah sesuai indikatornya. Bapak Ibu kopikan dari tadi. Nggak ada di sini kalau biasanya buka lagi yang sebelumnya. Belum pulang. Oh ya. Jadi intinya nih anggaran besok itu sudah wajib ini ya. Sudah harus diplotting. Iya. Dan itu pun nanti ujung jangan mau kalau menerima gelondongan. Karena di atas kita juga tidak gelondongan. Maksudnya? Artinya perawatan untuk jalan untuk misalkan 3 kali HT tunjangan gondong 3 juta. Sama saja Bu cuma satu bulan kertasnya berapa, konsumsinya berapa, Enak Mbak. ininya berapa gitu. Duduk manis Maksudnya begitu. Karena akan iya. Tapi kan dia tidak kerja sendirian setelah. Ada tim, jadi kita tetap pakai tim. Tapi anak-anak kerja sendiri coba ya. Sudah tidak tekan sekarang. PBD. Putriannya sampai dibuka ya. Iya. Jadi ini udah kita. Yang Tempat kerja. Jadi misalnya kalau kebetulan punya saya urutan pertama itu ada di numerasi paling jelek, maka di sini nanti identifikasi masalahnya tinggal dikopikan aja dari sheet yang tadi, dikopikan ke sini, kemudian akar masalahnya yang tadi yang diambil, kopikan ke sebelahnya, benahinya juga kopikan ke sini, jadi tinggal copy aja, kegiatan dikopikan juga. Nah, penjelasan kegiatan ini yang harus dipelajari sendiri-sendiri. Jadi kalau sampai kegiatan, Bapak Ibu bisa ambil di inspirasi benahi, dikopikan semua ke sini. Baru yang di penjelasan kegiatan, Bapak Ibu belajar di kegiatan apa yang spesifik untuk meningkatkan lokasi. Jadi sudah dimasukkan sesuai ini. Ada banyak kegiatan. Kemudian di sini ada apakah kegiatan itu berbiaya atau tidak. Jika berbiaya ya dimasukkan iya, jika tidak berbiaya tidak. Kopi aja. Hanya kegiatan aja yang perlu dirinci. Kalau sudah, Bu Triana masuk ke sheet ke-6. Itu punya kita sudah dirinci fotokopinya berapa lembar. Ya, sheet ke-6-nya itu. Enggak, ya itu sudah formnya seperti itu. Lembar kerja AKAS. Lembar kerja AKAS. Ada kan di sheet ke-6? Ya, punya aku ya, aku nggak ada. Ada. 5 nggak ada, coba bukain. 5. Oh, tapi sama mundurnya sebelum tanggal 11 September. Udah mundur lama. lagi. Iya, sama harus mundur lagi setelah 11 September. Ada yang baru. Yang rapor lama sebelum September itu hanya ada 5 masih. Iya. Nah, berarti budaya nanti undur lagi antara yang explore itu ada sheet ke-6 RKS-nya. Nah, maka Bapak Ibu tinggal memindahkan saja yang iya tadi dipindahkan ke sini. Geser ke sini. Ini nih. Nah, ini atas kegiatannya Bapak Ibu copy dari judul yang di depan tadi. Ibu remat. Iya. Internetnya mah Tinggal copy aja kegiatan ini di set berapa? Set 5 di copy ke RKS ke sini. set 5-nya. Oh, dari set kegiatannya. Iya. Oh, langsung dari lembar kerja. Iya. Langsung ke lembar. Tapi yang iya loh ya, yang berbiaya. Yang benar. Terus yang tak berbiaya. penjelasan kegiatan yang tadi di copy baru dimasukkan oleh kegiatan itu belanjanya apa saja. Misalnya jumlah ini ada 4, kertas 4, harganya sekian, ini sekian. Karena kemarin sama pengawas suruh membedakan antara poskin dan reguler, saya belum bisa. Saya tambah 1 kolom di sini sumber dana. Sumbernya ada. Iya. Jadi sumber dananya pos reguler, poskin gitu aja. Tapi nanti angkasnya akan kita pisah. Termasuk di sini saya dalam peningkatan ini ya, karakter siswa. Oh nggak ada, saya masukkan ke sini juga. Oh bisa ya, berarti kegiatan itu masuk. Iya, kegiatan yang rutin masuk ke sini semua. Nobar bareng ya. Makanya dicari order rekeningnya. Cek dulu. Ada coba dibeli. Menambah kualitas.
Termasuk di sini punya saya ekskul, saya masukkan di sini. Oh, ekskul masuk ya? Iya, saya masukkan di sini. Siap. Kemudian ini pengadaan buku. Ya. Di sini kan literasi. Kegiatannya pemberdayaan perpustakaan dengan menambah koleksi buku ininya. Jadi maka buku yang dibeli jumlahnya berapa, harganya berapa, sampai sampulnya dan semua masuk ke sini. Rinci serinci-rincinya. Jadi bendahara akan enak memasukkan ke aplikasi Arkas. Kemudian punya saya salah satunya adalah membuat pojok baca setiap kelas. Ini sama tim kemarin tidak dirinci, digelondong 150 per pojok baca. Sudah saya masukkan aja sementara di sini. Tapi nanti akan kita rinci karena di atas harus rinci. Semua masuk. Setelah selesai akan kita review pada tim. Tentunya bendahara sudah punya rekapan belanja pasti rutinnya, belanja rutin, operasional rutin, listrik, air sudah masuk semua, kemudian belanja pegawainya, kemudian modalnya. Setelah itu kita tengok ke sini, mana yang akan disisihkan, apakah mengurangi modal? Kalau memang tidak cukup, kalau saya pasti kayaknya tidak cukup deh. Ini aja segini sudah 100 berapa kemarin itu? 110 kalau tidak salah. 110 ya Pak Yunis ya. Padahal uangnya tidak sampai 300. Untuk kawinnya saja itu kurang lebih 190 sekian, 98. Jadi mungkin nanti sama Bujung juga mungkin seperti itu. Enak Bujung. Kemarin yang lain bekerja, bendahara saya hanya memantau ya. Yang tim bekerja, bendahara hanya cek harga, kertas harga berapa, sekian, fotokopi sekian, hanya menyebutkan itu aja. Iya, enak. Ini coba kerja Arkas ini. Wah, nah, Maliki. Ada Putri-Ana lebih. Nah, kita berjalan lagi. Telur berapa? Tahu berapa? Iya. Apalagi ada fotokopi itu ada perubahan harga Bujum ya di Arkas ya. Jadi berapa? Ada perubahan harga. Yang 80 gram sama yang 70 gram itu beda harga. Ada yang 200, ada yang 250, 300 itu. Jadi itu Bapak Ibu caranya untuk melakukan PBD pakai cara yang kedua. Nanti saya kirim Bapak Ibu buka lagi cara 1, cara 2, cara 3. Tapi lebih enak cara kedua. Kalau cara 1 Bapak Ibu pakai explore rapot itu, bukain satu-satu, kemudian yang berbentuk tebal di copy dulu, tapi di-ranking dulu, ranking Pak ini. Yang dari yang Rekomendasi kan sudah ranking. kalau ini sudah ranking, jadi nggak usah ranking lagi, kita langsung pakai. Makanya kenapa kemarin disarankan pakai yang ini, tetapi tidak dilarang pakai cara yang itu, yang 1 ataupun cara yang kedua. Yang ketiga, ini cara kedua. Sama berarti ada. Apanya sama Pak ini? Ya tak sama. Tidak sama, kalau di aplikasinya beda ya. Paling tidak kan di penganggaran ada. Mungkin itu Bapak Ibu berbagi sharingnya yang sudah duluan kita laksanakan. Jadi tinggal kopi-kopi Putri-Ana. Jadi kegiatan ya tinggal kopi. Kalau tidak dipakai tinggal delete. Mau nambah kopikan di sebelahnya. Tadi nambah row baru di copy lagi. Ahli bosnya. Siap. Mungkin itu Pak Edi. Kalau bukan ahli di kopi di ST. Oh, SAP dari Pak Budi. Iya. Coba Putri-Ana coba satu aja Putri-Ana. Dicoba Putri-Ana, 1 mendelete, 1 memasukkan dari rekomendasi seluruh rekom. Delete-nya apa? Kenapa? Saya lemot di Putri-Ana. Rapotnya masih tidak apa-apa kan, cuma angkasnya aja. Karena rapot yang baru dengan lama ada sedikit perbedaan. Iya. Itu yang berurutan 11 September. Itu yang sudah ada 66 jumlah. Ada LKS-nya. Berarti punya Putri-Ana masih yang lama. Nanti Pak Taufik bisa berulang kapornya ada lembar LKS-nya. Mungkin itu Bapak Ibu. Pak, nanti Pak Wiles mau nambahkan yang tadi, karena biasanya membantu saya ini
Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya Bu, dalam rangkaian ini agar kerjanya juga lebih efisien, lebih cepat, itu nanti dibentuk tim kayak SMP 1 garis. Jadi seperti bendahara yang mantau, ketuanya juga ada, sekretarisnya juga ada, membantu nanti mengawal. Jadi kumpulannya nanti per indikator menyetorkan ke sekretaris. Oh, numerasi setor, hanya yang numerasi saja. Nanti kan sudah rangkaiannya sudah terurut otomatis. Untuk kualitas pembelajaran juga setor. Jadi per timnya itu nanti menyetor hanya satu indikator saja. Nanti bukan hanya orang satu aja kerja, tapi semua indikator dikerjakan, enggak. Tapi dibentuk tim, nanti disetornya ke sekretaris. Sekretaris nanti dirundingkan lagi ketika ada masing-masing indikator itu menyetorkan jumlah atau nominal harganya gelondongan. Jadi harus pecah lagi. Tapi alangkah baiknya ketika lebih awal nominal pembelanjaan atau yang dianggarkan tadi itu sudah dirinci. Jadi nanti kerjanya juga enak plotnya. Jadi lebih simpelnya tadi itu dibentuk tim aja dulu. Oh, bagian indikator numerasi siapa, keamanan siapa, karakter siapa, kualitas pembelajaran siapa. Jadi fokus hanya mengerjakan itu saja, tidak mengerjakan yang lainnya. Oh, bagian numerasi kerjakan numerasi. Jadi rekan-rekan ke literasi dan jadi rekan-rekan kualitas pembelajaran itu aja. Nanti tinggal nyetor ke sekretaris, sekretaris dirundingkan ke panitia, seperti ketua, sama bendahara, plus kepala sekolahnya nanti. Itu mungkin sekedar tambahan saya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diana atau Bapak Ibu yang lain, mungkin untuk lebih jelasnya itu kalau sudah dicoba, iya. Jadi duduk bareng, kita memang duduk bareng ya, mulai pagi sampai siang tuh tidak keluar dari rumah belajar, hanya pergi saja. Duduknya di mana? Nah, di gedung ini lebih enak. Karena kan sudah dibagi kan, sudah dibagi literasinya siapa, jadi literasi ya fokus di literasi. Cuman iya, kita umumnya kemarin ini ya belum diflorkan dalam diskusi tim besar karena tidak nututi waktunya. Jadi harusnya agenda kita setelah masing-masing indikator menentukan itu semua, masing-masing indikator memaparkan ke timnya. Kan belum tentu yang kita buat itu mungkin barangkali dari teman-teman lain ada masukan. Oh, perlu ini di literasi ini itu yang belum kita laksanakan karena mepet, ya karena terbatas waktu, dikejar waktu. Karena waktu itu ya monefnya itu minta ke 2 sekolah IBAS dalam waktu 1 bulan. Jadi saya kebetulan sudah membebaskan di Kalis 2 dan di Kalis 2 juga sudah selesai. Jadi tinggal narik, ternyata hanya 1 ya. Karena yang sebelumnya SMK juga belum selesai. Makanya saya lanjut ke sini juga. Jadi insya Allah gampang. Cuman yang sulit memang di ini penganggaran. Harga memang benar-benar kita cekan dan yang tahu harga itu adalah benar. Standar harga yang ada di atas kan ada batas maksimalnya ujungnya. Jadi konsumsi batas maksimalnya berapa, ini batas maksimalnya berapa gitu. Jadi ada batasan standar harganya. Jadi kalau ini dilaksanakan memang kemarin bendahara itu agak merdeka sepertinya ini. Jadi paling tidak ada draftnya itu sudah punya gambaran. Oh, saya masukkan ini. Cuma ini belum kita review bareng dengan kegiatan belanja yang lain, masih belum. Nanti tugasnya bendahara dan tim PPD juga. Yang ini tim PPD-nya kebetulan juga urusan dan wakase. Jadi urusan dan wakase nanti kesiswaan, kegiatannya apa? Kemudian sarpas juga apa? Kan tentunya ada penganggaran di sana. Siapa tahu nanti bisa dimasukkan di sini di PPD ini. Jadi kayak kemarin begitu muncul ternyata oh ada duta baca gitu ya. Jadi masuk di sini ada lomba, ada hadiah dan sebagainya. Itu Pak Edi. Mungkin itu dari kami sementara karena keterbatasan kami juga, mohon maaf juga jika yang kami jelaskan sharing itu kurang difahami karena memang harus membuka. Jadi Bu Triana dan tim harus membuka.
nyoba delete, nyoba masukkan. Teman-teman yang lama itu biasanya karena tidak terbiasa bekerja di sini, itu adalah dalam menentukan kegiatan, penjelasan kegiatan. Itu yang agak susah. Kuncinya pokoknya diskusi dengan timnya. Makanya kenapa tidak satu yang ada di situ. Ya sebenarnya kalau konsepnya itu sudah kami lakukan ya, cuman ya belum dalam artian sesuai teorinya gini ya. Jadi kalau konsepnya kayak kemarin saya posting itu kan, kalau dilihat dari ini sudah berbasis data ya kegiatan dari penganggaran Boskin itu. Cuma saya prioritaskan di numerasi dan kompetensi. Jadi uangnya juga habis di situ memang. Cuman ada kerjaan masih ada ya, punya kita habisnya. Sudah kita habiskan. Dihabiskan hari ini nih. Ya, sudah mulai ada gambaran ya Bapak Ibu ya, tujuh ya sudah ada gambaran, tapi mungkin ini nanti oleh karena dalam tim itu ada bagian-bagian, kemudian setor ke sekretaris. Dari perbagian itu ketika penganggaran, maka bisa jadi ada penderita di sekretaris akibat mungkin overload jumlahnya, karena bekerjanya per bidang berbagian dari tim itu kan tidak tahu bagian itu berapa jumlah yang dianggarkan, ini berapa jumlah, sehingga ketika digabungkan nanti bisa saja overload. Setelah anggaran belanja pegawai, modal ketemu, ternyata misalnya kita di sini 500 juta belanja pegawai dan modal misalnya sampai 300 juta. Setelah tim bekerja dianggarkan ternyata ketemu 250 juta, maka 50 jutanya harus dihapus itu karena overload. Sehingga perlu setelah tiap-tiap bagian dalam tim itu bekerja menganggarkan kegiatan sesuai dengan rekomendasi, ya sesuai dengan rekomendasi, maka kemudian nanti karena masing-masing bagian itu bekerja tanpa melihat bagian yang lain, maka kemudian bisa jadi terjadi overload harga, overload anggaran gitu. Sehingga harus ada finishing nanti setelah tim itu bekerja. Ya, jadi perlu ada finishing berupa review dari total anggaran. Seperti itu. Sudah sedikit ya terlintas di kita seperti apa nanti ininya sesuai dengan rekom di rapor pendidikan. Jadi mana-mana saja yang harus dianggarkan, mana-mana yang tidak perlu dianggarkan, itu sesuai dengan rekom tadi itu. Saya kira itu nanti mungkin agak dicari waktu yang agak ya longgar ya Bu. Macet ya Pak. Kalau saya terserah Bu Bos, itu Bu Bos yang paling mengerti di mana-nya itu. Ya, saya kira itu silakan Bu Lilis. Jaga Lilis. Terima kasih. Dia tanya. Oh, maaf, ini masih ada pertanyaan Bu. Masih agak grundel. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya ingin sharing tentang administrasi laporan keuangan yang berhubungan dengan barang. Untuk tahun 2023 itu diberlakukan aplikasi baru Pak. Ya mungkin karena sudah disampaikan dari Dipur, itu memang ternyata berhubungan sekali, karena di pengeluaran barang, penerimaan barang itu dicantumkan ada nota permintaan barang. Jadi setiap pembelanjaan itu ada nota permintaan barang, siapa yang minta, namanya, jabatan, dan keperluan. Jadi berhubungan sekali ya. Jika nanti diadakan tim merumuskan setiap Kebutuhan kegiatan, terus
ya kebutuhan, jadi dirinci. Misalkan dia mau buat harus lengkap nama, jabatan, keperluannya, rincian barangnya. Terus bulannya mau ditaruh di bulan apa kegiatan tersebut. Ya, terima kasih Pak. Ya, saya baru dapat bocoran dari buku. Jadi begini, di rekom ini nanti bergantung pada rekomnya ya. Jadi misalnya rekomnya sebagai contohkan buku peningkatan kualitas perpustakaan misalnya. Nah itu bisa dalam bentuk modal dan bisa dalam bentuk bukan modal. Nah, nanti siapa yang mengusulkan? Ya pengurus perpustakaan. Jadi buku juga ada pengurus perpustakaan, pengelola perpustakaan membutuhkan AC misalnya, ya dibelikan itu sesuai dengan rekomnya ini. Gitu. Jadi misalnya membutuhkan rak buku misalnya, yang di rekom dari sesuai rekom dari rekom pendidikan yang meminta ya pejabat ya pengurus perpustakaan. Namanya Bu Hosaimah, linknya lengkap situ. Jadi seperti itu. Misalnya kemudian peningkatan kualitas pembelajaran yang misalnya lab IPA misalnya, yaitu bisa jadi modal kan. Ya misalnya karena tidak ada bantuan masuk ke sini, misalnya dalam rangka Bu Diana misalnya membutuhkan kit atau mikroskop misalnya, ya dianggarkan itu dari modal itu misalnya seperti Saya itu. tanya Pak ya, ke Bukur. Ini perencanaan berbasis data ini berlaku 1 tahun. Sifatnya statis apa dinamis? Dalam artian misalkan di tengah jalan lapangan voli membutuhkan sesuatu misalnya, padahal kan sebelumnya tidak ada. Itu bagaimana? Ke saya ya? Ya. Namanya perencanaan itu kan tidak ada yang statis. Kita sesuatu ada hal yang urgent yang harus kita kerjakan, ya maka kita akan melakukan perubahan. Demikian juga tidak. Kalau sekarang kita kan masih pakai rapor ini ya, PBD-nya rapor ini. Nanti di tengah-tengah akan muncul rapor kita yang baru. Bisa jadi kita akan melakukan pergeseran di atas. Enggak. Kemarin yang waktu kita dapat di itu ya, kan kita analisisnya untuk anggaran 2024 itu yang digunakan adalah rapor pendidikan 2023. Rapor pendidikan 2023 sampai hari ini yang muncul adalah hasil anak yang 2022 tahun sebelumnya. Berarti hasil AMBK yang 2023 ini yang mau kita pakai belum. Jadi kita masih pada pakai untuk perencanaan 1 tahun depan. Nah nanti di tengah jalan ternyata ada perubahan. lagi yang kita bisa merevisi ini. Atasnya bisa direvisi. Kalau saya tidak mau, kalau yang sekiranya butuh direvisi, ya saya revisi. Kalau memang tidak, ya sudah jalan sesuai atas itu, laporan cari gampangnya saja gitu ya. Kalau saya di Kalis misalnya gitu, soalnya bendara saya masih baru, jadi kalau berubah lagi bingung ya. Masih belajar, suruh geser, suruh berubah lagi, ganti lagi, lompat kolom sana kolom sini. Waduh, akhirnya saya juga nanti yang ikut-ikutan. Jadi kalau hal yang urgent kayak kemarin itu sama Bu Diana, mungkin Bu juga tahu ya. Di sekolah kami kebetulan ruang itu besar. Kita menanggakan di ini ya, di tahun ini, tapi di semester genap ini. Ternyata kita dapat bantuan. Kita sudah mengalokasikan sekitar 15 juta di bulan Agustus. Ternyata dapat bantuan EHA. Akhirnya ya kita geser nggak ada masalah, tinggal buka kunci ya Bu ya. Iya, tinggal melakukan pergeseran, nggak masalah. Apalagi kalau cuma geser ya, kalau perubahan itu ya agak susah ya. Apalagi kalau aset ya. Iya, tetap ngajukan surat. Cuman kalau perubahan itu kalau di akhir tahun agak menges di modal. Tiba-tiba modal muncul di belakang, pasti tidak sinkron, pasti tidak tercover di BPKAD-nya dan sebagainya. Kalau yang lain aman gitu ya. Ya. Ada
Geser dikit. Geser dikit ya. Share kita. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada. Ya, baik, silakan. Terima kasih kepada Ibu Bupati untuk semua pemaparannya, sehingga sedikit banyak sudah ada pencerahan terutama kepada Bendahara, dan mungkin nanti untuk tim yang akan ditunjuk sebagai panitia berbasis data. Mungkin tidak ada bicara lagi, Pak? Sudah. Ya. Dan mungkin tidak, masih ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada. Pak Budi sudah paham. Hanya bergeser kan. Dari urusannya Bandung Zuma itu. Baiklah, jadi demikian untuk kegiatan pada pagi hari ini, yaitu seri tentang pembahasan perencanaan berbasis data. Alhamdulillah sudah selesai. Semoga sesuai dengan tujuan dan harapan yang kita inginkan. Nah, untuk menutup acara pada pagi hari ini, kepada yang terhormat Bapak Luis, dipersilakan untuk menutup dengan doa. Semoga kegiatan pagi ini benar-benar membawa manfaat untuk sekolah kita. Kita pada pagi hari ini dengan bersama berharap mudah-mudahan yang terbaik, niatan baik, dan segala hal yang baik datang kepada kita khususnya di SMP 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi wa ta'ala bi kulli khair. Wa anta tabarra'na bi kulli khair wa tabarra'na bi kulli khair wa husni qawlina ashabina wa khudna min kulli min wa bi'ati wa bismillah. Innaka waliyul khair wa ta'ala min kulli khair ya rahman rabbana hadana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna du'ana ya ashqal al-fatihah. Demikian penutup acara pada pagi hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata dan sikap yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.